Welcome. Statistica descriptive stem and leaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sita Fati Adna selaku dosen mengampu mata kuliah statistika deskriptif dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Diagram dan Daun. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama terdapat Mbak Yonalisti Ramadhani, yang kedua ada Mas Raka Raihan Fatoni, yang ketiga ada Mbak Rizky Fadilah, dan yang keempat ada saya sendiri, Arisa Indasari, dan yang terakhir ada Mas Muammar Al-Ghafiqi. Langsung saja ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai definisi diagram daun. Diagram dahan daun diciptakan oleh Tukey pada tahun 1977. Pada prinsipnya, diagram ini akan menyajikan data dalam dua bagian, yaitu bagian kiri atau stem batang dan sebelah kanan yaitu sebagai daun atau leaf. Untuk manfaatnya, diagram daun ini dapat melihat distribusi dari data. Yang kedua, melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Dan yang ketiga, dapat melihat adanya data outlier. Dan yang terakhir, dapat mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky Fadilah. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Baik, langsung saja kita mendefinisikan cara menyajikan data melalui diagram dan daun. Berikut ini merupakan tabel dari cara menyajikan diagram batang dan daun. Di sini ada stem dan leaf, stem sebelah kiri dan leaf sebelah kanan. Untuk menempatkan data dalam dua bagian terpisah, yaitu stem yang bisa disebut dengan batang dan leaf untuk daun. Yang nantinya stem ini akan ditempati angka puluhan, sedangkan leaf akan ditempati untuk angka satuan. Bagian kanan atau leaf akan menunjukkan bentuk distribusi data, akan terlihat jelas sebarannya, mana data yang lebih banyak ataupun data yang lebih sedikit. Semua akan terlihat polanya. Dengan catatan, angka pada bagian leaf harus urut mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk contohnya, di sini ada data yang akan dimasukkan dalam bentuk diagram batang dan daun. Terdapat beberapa angka, di antaranya ada 10, 21, 30, 41, dan seterusnya. Untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu dengan melihat jumlah data yang ada. Yang kedua yaitu menentukan leaf atau unit satuan dari daun. Dan yang ketiga, menggambarkan diagram batang dan daun tersebut. Yang keempat, mencari nilai terkecil lalu pindahkan ke dalam diagram. Yang kelima, mencari nilai terbesar lalu memindahkannya ke dalam diagram tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yonalisti. Kepada Mbak Yonalisti, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu lihat ada berapa nilai puluhan, terus cara urut dan lengkap pada bagian stem. Kita lihat datanya, yaitu berkisar dari 10 sampai 69, yang berarti kita tuliskan stem 1 sampai 6. Dilanjutkan pada angka satuannya, dituliskan secara lengkap pada bagian leaf. Yang selanjutnya catatan. Nah,
angka pada leaf-nya itu harus diurutkan. Yang kedua, jumlah angka pada leaf ada 35, yang berarti sesuai dengan jumlah data. Yang ketiga, distribusi atau sebaran data terlihat dengan jelas. Diagram tersebut sudah urut leaf-nya. Nah, yang selanjutnya ada aturan banyaknya dahan optimal. Aturan banyaknya dahan optimal yang digunakan adalah kurang lebih 12 dahan. Apabila dahan yang diperoleh terlalu sedikit, kita bisa melakukan penggandaan, yaitu yang awalnya 6 dahan bisa dikali 2 menjadi 12 dahan. Dengan catatan, dahan yang pertama biasanya dilambangkan titik untuk digit 0 sampai 4 dan dahan yang kedua biasanya dilambangkan bintang untuk digit 5 sampai 9. Sebagai contoh, stem 1 terdiri leaf yaitu 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk dahan 1 yang dilambangkan titik untuk digit 0 sampai 4 yaitu 0, 1, 2 dan dahan yang kedua yang dilambangkan bintang untuk digit 5 sampai 9 ada 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai dahan ke-6. Dari diagram daun di atas, kita dapat melihat nilai modusnya dari deretan angka yang sama dan paling panjang pada bagian leaf-nya, yaitu dahan 1. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad. Padanya saya persilahkan. Yang kedua yaitu berikan satu contohnya beserta cara menggunakan program R. Untuk yang pertama, sebelum membuat stem and leaf, pertama kita persiapkan datasheet menggunakan Microsoft Excel. Untuk yang kedua, untuk memunculkan data di RStudio, kita buat nama data yang akan kita import ke RStudio. Yang ketiga, di sini kita buat nama data tugas kelompok 10 sebagai nama data. Untuk yang keempat, kemudian sama dengan read.delim dalam kurung clipboard, karena dari importnya menggunakan copy paste. Untuk yang kelima, kemudian kita baca datanya, apakah datanya sudah masuk ke dalam RStudio. Untuk yang keenam, kemudian membuat stem and leaf-nya dan syntax. Untuk yang ketujuh, stem tugas kelompok 10.data titik nilai dalam kurung untuk memunculkan datanya menggunakan tanda tersebut. Apabila dari tanda tersebut sudah muncul lalu kita run, maka diagram stem and leaf akan muncul. Selanjutnya untuk program akan dijelaskan oleh Mas Raka. Waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Muhammad. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Mas Muhammad, di sini kita harus memerlukan datanya dulu. Di sini kami mengambil data dari website SMP Negeri 169 Jakarta terkait nilai ulangan untuk bahasa Inggris pada kelas 9F, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019. Nah, setelah kita sudah mendapatkan datanya, sudah mempunyai datanya, selanjutnya kita akan mengcopy dari nama kolom nilai sampai ke nilai terakhir. Untuk nantinya nilai-nilai ini akan dijadikan diagram stem and leaf atau dahan dan daun. Selanjutnya di sini kita copy. Selanjutnya setelah kita copy, mari kita akan menuju program, kita akan menuju RStudio-nya. Oke, di sini kita akan menuliskan syntax, yaitu pertama nama variabelnya. Di sini kita menuliskan tugas underscore kelompok 10. Di sini biar menuliskan apa saja. Di situ setelah itu sama dengan read.delim. Di sini
buka kurung, kita tuliskan clipboard. Selanjutnya kita running atau bisa menuliskan, bisa mencet untuk Ctrl Enter. Nah, di sini sudah bisa ya tugas kelompok 10 sama read.delim clipboard. Selanjutnya kita memanggil data yang tadi kita sudah masukkan menjadikan variabel tugas kelompok 10. Di sini kita run atau Ctrl Enter. Nah, di sini sudah data kita dari 1 sampai 35 ini. Selanjutnya kita akan membuat data tersebut ke diagram dahan daun menggunakan stem buka kurung tutup kelompok 10 variabel tadi $, di sini revisi menjadi nilai sesuai nama kodenya, cuma 1 di sini karena seperti dalam dahan dan daun itu tulisannya itu kita menggunakan 1 untuk yang normal. Selanjutnya kita Ctrl Enter atau run. Sudah bisa dilihat diagram datanya sesuai dengan data yang telah kita inputkan. Di sini datanya ada sekitar 32. Sekian dari saya ke moderator. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.